صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل Allah berfirman, وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين. Ini Allah menceritakan tentang Al-A'raf, tempat yang tinggi di atas pagar dinding pemisah. Wa bainahuma hijab, di antara surga dan neraka itu ada hijab, ada dinding pemisah. Sehingga orang surga kada kawakan neraka, orang neraka pun kada bakal bisa ke surga, karena dipisah oleh satu hijab. Wa alal a'rab, dan di atas a'rab, di atas dinding pemisah yang tinggi itu, rijalun, laki-laki banyak. Biasanya dalam Al-Quran, bila kalimat ada laki-laki itu perempuan termasuk di dalamnya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Alladzina itu untuk mudzakkar, amanu mudzakkar, tapi termasuk perempuan pun di sana termasuk. Macam kita assalamualaikum, kan untuk laki-laki. Kalau perempuan pun nun. Tapi biasanya bila disebut laki-laki, otomatis perempuan pun sudah tercakup di dalamnya. Wa 'alal a'rafi rijalun, dan di atas tempat yang tinggi tadi ada beberapa orang. Banyak orangnya, rijal jamak. Ya'rifuna kullam bisimahum, mereka itu kenal akan penghuni surga dan kenal akan penghuni neraka karena ada tanda-tanda pada mereka. Artinya orang yang di atas a'raf ini ke surga melihat, ke neraka melihatnya. Wa nadaw ashabal jannah an salamun alaikum, dan mereka berseru untuk penghuni-penghuni surga, salamun alaikum, selamat kalian. Orang-orang yang di atas a'raf tadi berkata kepada penghuni surga, salamun alaikum, kalian selamat. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka tidak masuk ke dalam surga padahal mereka sangat ingin masuk surga. Orang yang di atas a'raf tadi, mereka sangat ingin masuk surga namun tidak bisa masuk surga. Keindahan surga, orang-orang dalam surga, mereka melihat. Pedihnya siksa neraka, orang-orang neraka, mereka pun melihat. Jadi mereka sangat ingin masuk ke dalam surga, tapi tidak bisa masuk ke dalam surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, bila mana dipalingkan pandangan mereka itu ke jihad penghuni neraka. Bila ashabul a'raf, orang-orang yang di a'raf ini melihat neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin, hai Tuhan kami, jangan kamu jadikan kami tergolong orang-orang yang zalim. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi nanti di akhirat itu ada 3 tempat yang dihuni oleh manusia: surga, neraka, a'raf. A'raf ini orang hanya kau melihat neraka kawa, melihat surga kawa, tapi tidak masuk kedua-duanya. Nah, siapakah penghuni a'raf itu? Siapa yang nantinya di akhirat bakal bagana di a'raf itu? Ke surga kada, ke neraka kada. Dalam beberapa tafsir disebutkan seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan lain-lainnya disebutkan
bahwa yang menempati al-a'rab itu adalah pertama manistawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, orang yang sama timbangan kebaikan dan kejahatannya. Amal baik, amal buruk sama beratnya ditimbang, sehingga kadang masuk surga, kadang masuk neraka. Di andak Allah dia di a'rab. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuda'ul mawazinu yawmal qiyamah fatuzanul hasanatu was-sayyi'at faman rajahat hasanatuhu mithqala su'abah dakhala al-jannah wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithla su'abah dakhala an-nar. Qila ya Rasulullah faman istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu? Qala ulaika ashabul a'rab lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ini hadis dibuat dalam tafsir Al-Qurtubi. Rasulullah bersabda, di hari kiamat nanti diletakkan timbangan amal, maka ditimbang amal kebaikan manusia, ditimbang amal kejahatannya. Barang siapa berat amal kebajikannya seberat telur utuh, barang siapa berat kebajikannya seberat hintalu kutu, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala su'abah, siapa yang menang dosanya, amal kejahatannya menang atas kebaikannya walaupun seberat hintalu kutu juga, dakhalal nar, dia masuk neraka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau orang itu sama timbangannya, buruk baiknya sama? Rasulullah menjawab, ulaika ashabul a'rab, mereka itulah penghuni a'rab. Mereka penghuni a'rab, mereka tidak bisa masuk ke dalam surga, padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi pertama, orang yang menghuni a'rab tadi, orang yang sama timbangan kebaikan dan kejahatannya. Kemudian yang kedua, qaumun ustushhidu fi sabilillah kharaju usatan li abraihim, orang-orang yang dibunuh di sabilillah, namun dia berperang itu tanpa direstui oleh kedua orang tuanya. Ini minta izin hendak umpat fi sabilillah, hendak witannya jangan, tatapnya itulah, akhirnya dibunuh orang, syahid. Nah, karena dia syahid, dia kada boleh masuk neraka, karena syahid fi sabilillah. Tapi karena dia durhaka kepada orang tuanya, kada boleh masuk surga. Akhirnya di tengah-tengah. Jadi kita bayangkan betapa beratnya nilai durhaka kepada orang tua. Sangat memberati amal kejahatan kita. Orang yang berjuang fisabilillah mati dibunuh, kada kau masuk surga karena terhalang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apalagi orang yang perjalanan kada direstui orang tuanya, musafir kada direstui orang tuanya, kawin kada direstui orang tuanya, maginnya kada bakalan masuk surga artinya. Nah, orang yang fisabilillah aja karena kada ada izin orang tuanya, kada kabar ke surga. Qaumun ustushhidu fi sabilillah kharaju usatan li abaihim. Yang ketiga, penghuni a'rab itu qaumun alaihim duyun. Orang ini saleh, dia ahli ibadah, namun dia mati kada sempat membayar hutang. Bukan karena taksir, memang duitnya kada ada yang dibayarkan. Hutang inilah penghalanginya masuk ke dalam surga. Ada amalnya banyak, ibadahnya banyak,
tapi dia ada bertinggal hutang dalam dunia. Yang keempat, penghuni Al-A'raf itu adalah qaumun lahum a'malun tuharrimu ajsadahum 'anil nar wa 'alaihim awzarun tahjuzuhum 'ala dukhulil jannah. Orang-orang yang di dalam dunia mengamalkan amalan yang dijamin oleh Allah kada bakal masuk neraka, tapi dia memperbuat satu dosa yang ancamannya kada bakal masuk surga. Di Arabnya ini anda dalam dunianya beramalan, dengan amalan itu ujar Allah, siapa mengamalkan itu haram api neraka makannya, siapa mengamalkan itu selamat daripada api neraka, diamalkannya itu. Tapi ini ada juga berbuat dosa nang ujar Tuhan saya menggawi itu kada ke surga. Nah, itu di tengah-tengah handaknya Al-A'raf. Contohnya banyak hadis-hadis Rasulullah. Orang yang sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat qabliyah, sesudah zuhur 4 rakaat ba'diyah, Allah haramkan jasadnya dimakan neraka. Digawinya itu contohnya. Ada lagi hadis yang lain mengatakan barang siapa sembahyang di Masjid Nabawi 40 waktu, dia akan terbebas daripada neraka. Siapa yang sembahyang berjamaah selama 40 hari kada pernah perai dan kada pernah masbuk, dia akan dijamin selamat neraka. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah tiap hari 100 kali, dia dijamin lepas neraka. Nah, ini beramalan yang macam itu. Jadi tubuhnya ini sudah dijamin kada bakal neraka. Cuma ada juga ini berbuat dosa-dosa yang menghalanginya ke surga. Contohnya apa? Seperti bakhil. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah bakhil, tidak masuk surga orang yang pemalas. Salawatnya rajin, Qurannya rajin, sembahyangnya cuma pemalar. Di Arab anaknya, di Arab. Pengertian pemalar dalam agama itu adalah orang yang rela mengorbankan harkat dirinya demi mempertahankan hartanya, pemalar. Bakhil. Bakhil artinya orang yang rela mempertahankan hartanya walaupun dirinya atau pribadinya teraniaya. Itu bakhil. Pada Allah menciptakan harta untuk menyelamatkan diri. Ingat ada diri dikorbankannya untuk menyelamatkan harta. Contohnya dalam kitab Ihya disebutkan beberapa contoh. Misal di kampung itu, di kampung itu orang beradaan bila sebulan 1.000 rupiah. Ekonominya kurang lebih sama semuaan itu masyarakatnya. Kurang 1.000, ini ratusannya beri. Itu ratusannya. Dia sampai orang malarnya ada subhan. Nah, ini mempertahankan hartanya, mempertahankan harta itu biarpun dirinya disambut orang, ada apa? Orang sekampungan berselamatan, ingat maksudnya itu kada. Duitnya ada aja, ekonominya baik aja. Rela menahan harta biar diri dicaci orang. Bakhil itu kan masuk surga. Sebenarnya banyak amal kebaikan paling pol di Arab anaknya. Di Arab. La yadkhulul jannah bakhil. Rasulullah bersabda lagi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang putus silaturahim. Ahli ibadah lawan marina kada berdaburan, lawan sepupu bahwa qati'ur rahim kada bakal masuk surga. La yadkhulul jannah qattatun, tidak masuk surga orang yang anjur atar walaupun dia ahli ibadah. Di Arab
Jadi pertama, orang yang di Arab itu adalah orang yang sama amal baik jahatnya. Yang kedua, orang-orang yang mati sabilillah tapi tidak dapat izin orang tuanya. Yang ketiga, orang-orang yang banyak amal ibadahnya tapi bertinggal hutang dalam dunia. Yang keempat, orang-orang yang mengamalkan amalan yang dijamin tidak masuk neraka tapi dia juga mengamalkan amalan-amalan yang kada bakal masuk surga. Itu ashabul a'raf.